Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikadek Devi Premasanti, absen 21 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran HAM. Sebelumnya, apa sih itu HAM? HAM atau Hak Asasi Manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri karena ia adalah seorang manusia. Ada dua topik permasalahan yang kali ini kita bahas. Yang pertama adalah kasus pembunuhan Marsina dan yang kedua adalah peristiwa kekerasan di Timur-Timur pasca jajak pendapat. Yang pertama adalah kasus pembunuhan Marsina. Sebelum saya menjabarkan kajian materi dari kasus pembunuhan Marsina, di sini saya akan menayangkan sedikit penggalan video dari kasus pembunuhan Marsina. Berikut videonya. Berlumuran darah, jasad Marsina lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dan dilakukan autopsi. Hasil visum et repertum menunjukkan adanya luka robek yang tidak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsina. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan sampai ke dalam rongga perut. Setelah dimakamkan, tubuh Marsina diotopsi kembali. Visum kedua dilakukan oleh tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan pun ikut patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan kanan patah seluruhnya, labia minora kiri robek, dan adanya serpihan tulang. Ada juga luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm, juga pendarahan di dalam rongga perut. Kabar ditemukannya Marsina dalam kondisi tak bernyawa membuat seluruh buruh PT CPS kaget. Rentetan kejadian yang mengawali terbunuhnya Marsina membuat banyak pihak meyakini dia dibunuh atas aktivitasnya membela kaum buruh. Nah, itu adalah sedikit video dari kasus pembunuhan Marsina. Bisa dibayangkan kan seorang wanita yang rela mempertaruhkan nyawanya demi kesejahteraan banyak orang, terutama buruh di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke kajian materi. Kasus pembunuhan Marsina. Menjadi seorang aktivis memang butuh keberanian yang sangat kuat untuk menegakkan keadilan yang dapat mensejahterakan banyak orang. Namun, terkadang keberanian tersebut dapat memancing kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain untuk menggugurkan aksi dari seorang aktivis. Seperti kasus yang menimpa Marsina, seorang wanita yang rela mengorbankan nyawanya demi kesejahteraan buruh di Indonesia. Marsina adalah seorang karyawati yang bekerja di Catur Putra Surya atau CPS yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsina dalam aksi unjuk buruh tersebut adalah terlibat dalam rapat yang membahas tentang unjuk rasa buruh pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggul Angin Sidoarjo yang dipicu oleh surat edaran gubernur setempat mengenai kenaikan UMR. Namun, PT CPS tempat Marsina bekerja memilih untuk bergeming. Kondisi ini memicu geram para buruh sehingga pada tanggal 3-4 Mei 1993 para buruh tersebut memilih untuk mogok kerja. Keesokan harinya, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo untuk diminta mengundurkan diri dari CPS. Melihat perlakuan yang dialami teman-temannya, Marsina bergerak memprotes tindakan Kodim dan berjanji akan mengadukannya kepada Kejaksaan Agung Surabaya. Namun di luar dugaan, pembelaan terhadap teman-temannya berakibat fatal. Kemudian Marsina diculik dan dikabarkan tewas secara tidak wajar. Mayat Marsina ditemukan di sebuah gubuk di tengah sawah Desa Jagong, Nganjuk pada tanggal 8 Mei 1993. Posisi mayat ditemukan bergeletak dalam posisi melintang dengan kondisi sekujur tubuh penuh luka memar, bekas pukulan benda keras. Kedua pergelangannya lecet-lecet, tulang panggul hancur karena pukulan benda keras berkali-kali, dan pada sela-sela paha terdapat bercak-bercak darah, diduga karena penganiayaan dengan benda tumpul. Dan pada bagian yang sama, menempel kain putih yang berlumuran darah.
menanyakan keberadaan teman-teman. Oh ya. Silakan masuk. Mari silakan duduk. Terima kasih, Pak. Begini, Pak. Nama saya Marsina. Saya pegawai buruh PT CPS di Porong. Umur saya 24. Saya tinggal di Desa Siring, RT 7, RW 2, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Maksud kedatangan saya kemari ingin menanyakan... Pelaku pembunuhan hingga hari ini masih simpang siur. Namun menurut asumsi saya yang berpatokan kepada sejarah yang telah terukir selama 27 tahun ini, maka dengan melihat sejumlah pelaku sebelumnya yang diduga terlibat dari atas oknum perusahaan dan aparat TNI, maka memang terjadi persekongkolan. Namun kenyataan tidak dapat dibuktikan, mungkin saja karena kuatnya pengaruh institusi TNI yang mungkin saja terlibat. Lanjut ke topik permasalahan kedua, yaitu peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat. Peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat. Perbedaan pendapat sering kali memicu perselisihan. Perselisihan ini disebabkan oleh adanya argumen yang berbeda sehingga memancing hal buruk seperti kekerasan. Seperti halnya peristiwa kekerasan di Timur Timur pada 30 Agustus 1999 akibat adanya jajak pendapat bagi masyarakat di sana untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hasil jajak pendapat, sebagian masyarakat Timur Timur menginginkan provinsi termuda Indonesia itu untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Militer Indonesia yang telah bertahun-tahun bertugas di sana marah dengan melakukan berbagai tindakan anarki berupa penghangusan bangunan dan kekerasan bagi masyarakat di sana. Melihat kenyataan di atas, perlu tindakan hukum untuk menuntaskan pelanggaran HAM, baik sebelum ataupun sesudah dibentuknya pengadilan HAM. Tindakan tersebut tentu penting mengingat HAM adalah muatan institusi dan merupakan perhatian seluruh pihak nasional maupun internasional. Perangkat pengadilan dan aturan hukum perlindungan HAM pun telah memadai, sehingga untuk sekarang penerapannya perlu dimaksimalkan. Menurut argumen saya, pasca jajak pendapat menemukan bukti bahwa Timur Timur telah melihat kampanye yang disengaja dan sistematis, merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut disertakan yang pertama pembunuhan sadis, termasuk penargetan pendukung pro kemerdekaan, tokoh masyarakat, dan anggota klerus. Yang kedua, kekerasan terhadap dan intimidasi dan penyiksaan mahasiswa, intelektual, dan aktivis. Pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, penghilangan paksa dan pemisahan anggota keluarga, dan yang terakhir pengrekrutan paksa orang muda Timur Timur ke dalam milisi. Menurut saya, hal yang dilakukan oleh para militer Indonesia tidak dibenarkan karena merugikan banyak orang di sana. Kekerasan yang terjadi dinilai tidak berperi kemanusiaan sebab sebagai institusi seharusnya menghormati keputusan yang ada, meski telah mempertahankannya terlebih dahulu. Setelah referendum tersebut dan kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia pasca jajak pendapat, akhirnya pada 20 September 1999 pasukan penjaga perdamaian Interfet tiba dan mengakhiri hal ini. Pada 20 Mei 2002, Timur Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timur Leste, dengan sokongan luar biasa dari PBB. Baik, sekian dari pendapat saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih atas Bapak Guru Pengajar PPKN, yaitu Bapak Igede Saputra, sudah memberikan tugas ini. Dari tugas ini saya belajar untuk bebas mengutarakan pendapat. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.